Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan komputasi aljabar linier. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab tentang vektor. Di sini vektor yang berada pada dimensi 2 dan dimensi 3. Adapun materi yang akan disampaikan adalah perkenalan tentang vektor secara geometri, kemudian norma dari vektor, vektor aritmetik, dot product, proyeksi, cross product, garis dan bidang dalam dimensi 3. Baik, kita memasuki bab tentang introduction to vector atau perkenalan tentang vektor dari sisi geometrik. Oke, geometrik vektor. Secara simbolik, vektor dinotasikan dengan huruf kecil dan bertipe tebal, dicetak tebal, lowercase bold face type. Jadi semacam ini dilambangkan dengan huruf kecil dan cetak tebal. Sedangkan skalar itu akan dituliskan dalam bentuk real number dan dinotasikan dalam huruf kecil tapi italic atau cetak miring. Masih ingat vektor dan skalar? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Oke. Di sini kita lihat ini adalah contoh vektor yang disebut dengan vektor AB dan ada tanda panah di atasnya. Ini menunjukkan, tanda panah menunjukkan A sebagai initial point atau titik ujung dan B sebagai terminal point atau pangkal. Jadi arahnya A ke B. Jadi vektor adalah memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor dikatakan ekivalen apabila memiliki nilai dan arah yang sama. Arahnya sama, searah. Ini di figur 311. Berikutnya di figur ini, di gambar ini, vektor disebut dengan vektor negatif. The negative of V has the same length as V. Jadi vektor V itu panjangnya sama dengan vektor min V, panjangnya sama dengan V. Hanya yang membedakan adalah arahnya berlawanan, oppositely directed. Ya, V dan min V itu nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. The vector of length 0, vektor yang memiliki panjang 0 disebut dengan vektor 0 dan dinotasikan dengan angka huruf O tebal di bold. Dan untuk vektor 0 itu secara natural dia tidak memiliki arah, ya nilainya aja 0. Apalagi arahnya nggak tidak ada arah, bukan nggak berarah ya, tidak ada arah. Kemudian the negative of V, jadi vektor min V itu didefinisikan to be the vector having the same magnitude as V but oppositely directed. Jadi magnitudenya, panjangnya, ya panjangnya ini sama gitu. Length, jadi istilahnya nanti itu length, magnitude itu panjang, nilai, ya. Dia memiliki
nilai yang sama tetapi arahnya berbeda, atau arahnya di sini bukan berbeda saja, berlawanan. Oke, kita lanjut. Maaf. Oke. Di sini disampaikan if V apabila V dan W adalah dua buah vektor, ya, V dan W ada dua vektor. Kemudian keduanya dijumlahkan, V ditambah W. Oke, maka dia berlaku demikian. Position the vector W so that its initial point coincides with the terminal point of V. Jadi sebuah vektor dijumlahkan, ya, V plus W itu terjadi bila terminalnya V, jadi kan ini inisialnya V di sini, terminalnya V di sini. Nah, terminalnya V itu coincides atau berhimpitan. Jadi terminalnya V berhimpitan dengan inisial dari W. Jadi ini V ditambah W. Terminalnya V berhimpitan dengan initial point dari W. Dan hasilnya adalah initial dari V sampai terminal dari W. Oke. The vector V plus W is represented by the arrow from the initial point of V to the terminal point of W. Nah, W. Oke, di sini. Ini disebut dengan penjumlahan vektor V dan tambah W. Oke. Bisa kita lihat di sini. Ini V plus W sama dengan W plus V. V plus W di sini hasilnya adalah ini V plus W. Itu sama dengan W panjang W ini digeser ke sini, ya. W plus V hasilnya sama. Nah, W plus V. Jadi ini adalah perubahan inisial dan terminal nanti. Jadi W plus V itu jadi terminal dari W harus berhimpitan dengan inisial dari V. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk pengurangan. If V and W are any two vector, apabila V dan W itu adalah dua vektor, then the difference of W from V is defined by, jadi perbedaan atau selisih dari V dan W itu adalah V min W sama dengan V plus min W. Coba kita lihat, ya. V min W, oke, lihat. V min W. Nah, kita lihat posisinya. Ketika kita V plus W, V tambah W, maka terminal dari V berhimpitan dengan inisial dari W. Tapi ketika pengurangan, terminal dari inisial dari V berhimpitan dengan inisial dari W. Nah, ini yang membedakan. Sehingga di sini ada garis. Nah, ini adalah hasilnya dari V min W. V min W. Kita ada garis. Bantu, hasilnya ini V min W. Dan di sini V min W hasilnya adalah ini. Semoga mudah dipahami, ya, pemahaman ini. Yang perlu kita perhatikan adalah inisial dan terminal. Jadi ketika pengurangan, inisialnya berhimpitan. Baik, selanjutnya. If V is a non-zero vector, apabila V adalah vektor non-zero, jadi ada nilainya. NK is non-zero real number atau skalar, jadi V adalah vektor non-zero
dan K adalah skalar non-zero, jadi semua ada angkanya. V vektor, K skalar. Then the product K dot V is defined to be the vector whose length is, ini tanda apa namanya nih, ada 2 garis, jadi dia positif atau negatif, tetap positif ya angkanya, times the length of V and whose direction is the same as that of V. Jadi vektor tersebut itu ini KV, hasil kalinya itu adalah perkalian K positif atau negatif gitu ya. K-nya ini selalu positif dan arahnya itu mengikuti V. If K lebih besar 0, jadi K-nya positif, then opposite to that of V. If K min 0, if K kurang dari 0, jadi kalau K kurang dari 0 maka dia akan negatif. We define KV sama dengan 0, K kali V sama dengan 0 bila K-nya 0 atau V-nya 0. A vector of the form KV is called scalar multiple. Oke, vektor yang dibentuk dari perkalian skalar dan vektor disebut dengan perkalian skalar. Ya, perhatikan ya, ini vektor V arahnya sekian. Kalau setengah V, K-nya setengah ini adalah skalarnya. V-nya arahnya tetap ke atas tapi dia panjangnya jadi separuhnya. 2V arahnya tetap sama dengan V tapi panjangnya 2 kali dari V. Ini min 1V atau min V itu panjangnya sama dengan V, arahnya yang berkebalikan. Min 3V maka panjangnya 3 kali V tapi arahnya berkebalikan. Nah, lanjutkan. Vektor in coordinate system, vektor dalam sistem koordinat. Kita kenalkan ini koordinat kartesian. V1 dan V2 are the components of V. V1 dan V2 adalah komponen pembangun dari vektor V. Ini komponennya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat vektor ini inisialnya ada di 0.0 atau di origin dan terminalnya ada di V1, V2, di koordinat V1, V2. In figur ini, di gambar ini, V has been positioned so its initial point is at the origin of rectangular coordinate system. Jadi posisi V ini kita lihat dia titik inisialnya berada pada titik origin of the koordinat, jadi titik 0,0. Koordinat V1, V2 adalah terminal point. Koordinat ini adalah, kalau ini adalah initial point, kalau V1, V2 adalah terminal point, titik terminal atau titik pangkal. Sehingga kita sebut sebagai components of V. Jadi ini V1, V2 itu adalah komponen dari V. And we write, dan kita tuliskan V sama dengan V1, V2. Oke. Selanjutnya yang kedua. If ketika V sama dengan V1, V2 dan V sama dengan V1, 2. Jadi ini ada 2 buah vektor. Ada 2 buah vektor. Vektor V dan vektor W. Dia punya titik inisial yang sama 0,0 di titik origin dan titik terminal yang berbeda. V terminalnya ada di V1, V2 dan W terminalnya ada di V1, V2. Two vector are equivalent. 2 vektor tersebut akan ekuivalen if apabila, if and only if, bila dan jika dan hanya jika, jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. V1 nya sama dengan W1, V2 nya sama dengan W2.
Ini ekivalen nggak gambarnya ini? Nggak ekivalen karena nggak sama. Oke, dia akan ekivalen kalau panjangnya sama, arahnya sama. Oke, kita lihat di sini penjumlahan dua buah vektor. V plus W sama dengan V1 plus W1, V2 plus W2. Oke, kita lihat di sini posisi dari V1 plus V plus W adalah di titik ini, dan dia ternyata adalah penjumlahan dari V1. Jadi posisi absisnya X-nya itu kan V1 ditambah W1, dan posisi Y-nya W2 tambah V2. Ini penjumlahan vektornya. Nah, kalau ini perkalian skalarnya, multipel skalar K dari V. Ini sama dengan K V1, K V2. Ini pengurangan vektor. Sama. V min W sama dengan V1 min W1, V2 min W2. Untuk penjelasannya. Oke, kalau tadi di koordinat Kartesian 2 dimensi, sekarang kita membahas vektor in 3 space atau vektor dalam dimensi 3. Oke, namanya dimensi 3 itu dia ada coordinate axis sama rectangular coordinate system. Jadi di situ ada satu sumbu lagi yang ditambahkan. Ada dia cuma ada X, Y, sekarang ada Z. Okay. Each pair of coordinate X determines a plane called a coordinate plane. Setiap pasang sumbu, ya kan, didefinisikan sebagai bidang atau pasang. Jadi kan X sama Y ini bidang, Z sama Y bidang, Z sama X bidang, pasangan bidang, pasangan garis kan ya. They are referred to as the XY plane atau bidang XY, the XZ plane atau bidang dari XZ, dan the YZ plane. To its point P, untuk setiap titik P ini pada dimensi 3, maka kalau dimensi 3 dia akan terisi triple number, 3 buah angka X, Y, dan Z yang disebut dengan koordinat dari P. Jadi kalau koordinat 2 dimensi maka isinya adalah 2 angka. Kalau koordinat 3 dimensi dia isinya 3 angka. Jadi untuk mengetahui bahwa dia koordinat 2 dimensi atau koordinat 3 dimensi, itu dilihatnya dari jumlah angka pembentuk vektor tersebut. Baik. Rectangular coordinate system, sistem koordinat rektanguler pada dimensi 3 fall into 2 categories. Jadi nanti ada 2 kategori, ada right handed dan left handed. Ini untuk menyusun bidang mana setelah X, Y, Z. Jadi misalkan di sini ya, ini menggunakan right handed, tangan kanan. Jadi kalau kita menggunakan tangan kanan kita ya, tangan kanan kita, jari-jari 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, itu menunjukkan putaran ini ya. Jadi posisi dari X menuju Y itu menggunakan jari-jari, sedangkan Z-nya adalah jempol kita. Z-nya itu jempol kita. Sama saja, tapi ini menggunakan left handed. Jadi yang muter-muter ini jari-jari, menggunakan jari tangan kiri ya, X, dari ini Y, X, dan yang jempolnya ke bawah, dan seterusnya. In this book, we shall use only right-handed coordinate system. Jadi di buku ini, bukunya adalah buku
aljabar linier karya Howard Anton yang saya share via Edmodo beberapa awal perkuliahan dulu. Ya, ini adalah materi mengikuti buku Howard Anton. Oke, vektor pada dimensi 3. Vektor V, jadi vektor V pada dimensi 3 itu diposisikan sehingga titik inisialnya berada pada titik origin dan titik terminalnya disebut dengan komponennya ini koordinatnya adalah V1, V2, V3, sehingga vektor V ini sama dengan V1, V2, V3. Jika ada dua buah vektor dalam 3 dimensi, maka vektor yang pertama V itu sama dengan V1, V2, V3, dan V adalah V1, V2, V3. Maka vektor V dan V itu akan disebut ekivalen jika dan hanya jika vektor V itu sama dengan V1, vektor V1 sama dengan V1, vektor V2 sama dengan V2, vektor V3 sama dengan V3. Penjumlahannya sama dengan koordinat 2 dimensi tadi itu, hampir sama, identik. Cuman di sini adalah 3 angka V. Jadi penyusunnya adalah V1 plus V1, V2 plus V2, V3 plus V3. Dan perkalian skalarnya pun sama. KV sama dengan KV1, KV2, KV3. Oke. Nah, yang kita temui di lapangan kadang itu kita mendapati vektor itu berangkatnya, initial point-nya itu tidak dari titik origin. Sometimes a vector is positioned so that its initial point is not at the origin. Kayak gini nih. Kita bahas adalah vektor yang warna merah ini ya, P1, P2. P1-nya itu titiknya ada di X1, Y1, Z1, dan P2-nya ada di titik X2, Y2, Z3. Dia initial point-nya tidak berangkat dari 0,0 atau titik origin. Maka di sini vektor ini P1, P2 itu sama dengan pengurangan dari terminal dikurangi origin. Oke, nilai dari P1, P1, P2 ini nilainya atau komponennya itu nanti P2 kurangi P1 koordinatnya. Oke, di sini adanya X2, Y2, Z2 sama min X1 Y1 Z1 sama dengan X2 min X1 Y2 min Y1 Z2 min Z1. Oke. Ya, hal ini pun sama terjadi pada untuk koordinat 2 dimensi. Hanya bedanya adalah ini angkanya ada 2, yang 2 dimensi, sedangkan yang di 3 dimensi maka ada 3 koordinat. Nah, contoh kita mulai belajar menghitung. Oke, ini dari angka ini bisa kita tebak nih, ada vektor V dan vektor W, angkanya ada 3, maka dia adalah vektor dimensi 3, 3 space. Oke, V itu ada 1, min 3, 2, dan W adalah 4, 2, 1. Maka penjumlahan untuk vektor V ditambah V tambah W sama dengan, maka penjumlahan ini 1 tambah 4, min 3 tambah 2, 2 tambah 1. Hasilnya 5 min 3, 5 min 1, 3. Oke, ini ada 2 V, artinya perkalian skalar. V tadi dikalikan 2. Ini kalikan 2, min 3 kalikan 2, 2 kalikan 2. Hasilnya adalah 2, min 6, 4. Min W. Berarti ini adalah vektor dengan arah yang berlawanan. Ya, tinggal masukkan aja, kalikan min 1 semuanya.
min 4, min 2, min 1. Sekarang pengurangan V min W, tinggal ngurangin V ini 1 kurangi 4, min 3, min 3 kurangi 2, min 5, 2 kurangi 1, 1, dan seterusnya. Mudah bukan vektor? Contoh berikutnya. Nah, ini the components of the vector V adalah P1, P2. Oke, komponennya dari vektor V itu ini. Nah, with initial point, perhatikan hati-hati di sini ya. Initial point, titik ujungnya P1 adalah 2,-1,4. And terminal point atau titik pangkalnya P2 7, 5, min 8. Perhatikan, dia initial point-nya tidak berangkat dari origin. Dia punya initial point yang berbeda. Maka V, ya, komponen dari V ini adalah P2 ini dikurangi P1. Oke. Nanti 7 kurangi 2, 5 kurangi min 1. Perhatikan ya, 5 kurangi min 1, min 8 kurangi 4, sehingga dapat koordinat 5,6, min 12. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas translasi dari sumbu. Oke, sebelum masuk ke translasi akan saya sampaikan tentang, jadi pada geometri itu ada bab mengenai transformasi. Ya, geometri itu bidang, matematika yang membahas tentang bidang. Itu ada bahasan tentang transformasi. Apa transformasi? Transformasi adalah perpindahan, perubahan, perubahan posisi, transformasi. Nah, pada geometri transformasi itu ada empat model, empat jenis transformasi yang disebut dengan translasi atau pergeseran, ya, refleksi atau pencerminan, ada rotasi atau perputaran, dan dilatasi itu adalah perkalian atau apa ya, zoom in zoom out, atau perbesar atau perkecil. Nah, itu istilahnya kalau di geometri dilatasi. Jadi ada 4 jenis transformasi. Nah, kita akan membahas di sini ini bab tentang translasi. Ya, ini translation ini kalau Anda cari di Google jadi namanya terjemahan. Padahal di sini kalau di matematika atau di aljabar linear translasi itu adalah pergeseran. Oke, ini lihat. Ini ada geser. Grafiknya geser. Pada gambar 3114A, 3114A yang ini berarti. We have translated the axis of an xy coordinate system to obtain an x petik y petik coordinate system whose 0 petik originnya ada bayangannya ya, petik gitu. Is at point x, y sama dengan k, l. Oke, di sini dia karena digeser ada pergeseran koordinat, pergeseran sumbu, bukan pergeseran sumbu. Aksis itu sumbu. Dan sehingga muncul koordinat yang berbeda, x ada x aksen, y ada y aksen. Ini translasi. A point P into space, titik P pada dimensi 2 now has both xy coordinate and x petik y petik koordinat. Jadi titik P pada 2 dimensi, dia akan, kalau ada translasi maka dia akan memiliki 2 koordinat. Oke. X petik sama dengan x min k. Oh iya, k di sini adalah koordinat dari apa? Titik origin petik. Nah, di sini. Oke. X sama dengan x min k, y sama dengan y min l. Pasangannya ya. Si x sama k, si y sama l. This formula are called the translation equation.
persamaan translasi itu di sini. Tadi di dimensi 2. Nah, bagaimana dengan dimensi 3? Sama saja. Kalau tadi koordinatnya cuma 2, sekarang koordinatnya ada 3 di dimensi 3. Maka X petik sama dengan X min K, Y petik sama dengan Y min L, Z petik sama dengan Z min M. Jadi X, Y, Z sama K, L, M. Oke, di mana K, L, M adalah X, Y, Z coordinate of the X petik Y petik Z origin. Oke, K, L, M-nya ini adalah titik origin dari terminan tadi atau koordinat pergeseran sumbu tadi. Oke, contoh yang ketiga. Suppose that an XY coordinate system is translated to obtain an XY coordinate system whose origin has XY coordinate K, L, K. Dimisalkan bahwa koordinat sistem koordinat XY ini ditranslasikan, digeser sehingga menjadi koordinat X petik Y petik dengan titik originnya itu ada di KL sama dengan 4,1. Pertanyaannya, find the XY coordinate of the point with the XY coordinate P 2,0. Temukan X petik Y petik koordinat dari titik P 20. Masih ingat caranya bagaimana? Tinggal ngurangin, nanti ini dikurangin K-nya. Oke. Dan seterusnya. Ini soalnya sama, identik, hanya nilai P-nya diganti. Yang satu 20 dan Q-nya 1 min 1,5. Oke, solusi dari yang A. The translation equation-nya maka X aksen sama dengan X min 4 dan Y aksen sama dengan Y min 1. Kok bisa gitu? Coba lihat lagi. Oke, 4 dari KL nya ini ya, 4,1. Ini 2 min 4, 0 min 1. Jadi ya 2 min 4 sama dengan min 2 dan 0 min 1 sama dengan min 1. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan min 2, min 1. Solusi yang kedua, soal yang kedua ini Q-nya min 1,5 dengan KL-nya sama 4,1. Sehingga X sama dengan X aksen plus 4, Y sama dengan Y aksen plus 1. Sehingga koordinatnya Q adalah X sama dengan min 1 plus 3. Karena min 1 sama 5 kan tadi ya. Maka Y-nya 5 plus 1. Sehingga koordinat X petik Y petik nya adalah 3,6. Mudah kan? Baik. Kita masuk ke materi berikutnya tentang norma dari vektor dan vektor aritmetik. Oke, properties dari vektor aritmetik. Oke, aritmetika vektor ya. Tadi kan geometrik, translasi. Ya, kita mikir sekarang yang aritmetiknya. Oke, if U dan V dan W adalah vektor, baik dia adalah vektor 2 dimensi maupun vektor 3 dimensi, dan K dan L adalah skalarnya, maka hubungan dari notasi ini U, V dan W itu adalah U plus V sama dengan V plus U. U plus 0 ini vektor 0 ya. U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. K, L, U buka ya sama KL kali U. Identik kan dengan aritmetika yang lain, bersama aritmetika yang lain. K plus L kali U sama dengan KU tambah LU. Ini U plus V plus W, U plus V plus W, dan seterusnya. Oke, norma dari vektor. Perhatikan di sini, the length of a vector U, panjang dari vektor U ini is called the norm.
apa ya bahasa Indonesianya ya, norm itu norma tapi juga normalisasi gitu. Jadi ukur panjangnya yang dilambangkan dengan seperti ini, ada garis 2 di kanan kiri dari huruf lowercase atau huruf kecil. Di figur A, di gambar A, it follow from the theorem of Pythagoras that the norm of vector U sama dengan U1, U2 in space. Nah, dengan menerapkan mengikuti teorema Pythagoras, maka norma dari vektor itu bisa kita lihat dengan rumus ini. Dan untuk B, apabila U sama dengan U1, U2, U3 dalam vektor 3 dimensi, maka vektor tersebut sama panjangnya saja. Ya. A vector of form 1 is called unit vector. Vektor yang panjang lengthnya itu 1, ya, norm 1 disebut dengan vektor unit, persatuan. Baik, kita lanjutkan. Norm of a vector, norma dari vektor ya. If P1 koordinat 3 dimensi ya, 3 huruf 3 angka, dan P2 ini, then the distance between them is the norm of vector P1 P2. Oke, jarak antara mereka itu atau dua titik itu, initial point dan terminal point, itu disebut dengan apa namanya, norm. Ini adalah P1 P2 sama dengan X2 Y1 Y-2 Z2. Ingat, ini adalah gambar vektor. Gambar vektor. Ketika ini adalah logo atau simbol dari vektor, maka dia bentuknya adalah koordinat. Nah, ini ada gambar panahnya, ini menunjukkan dia adalah simbol dia vektor. Ini adalah koordinat. Nah, kalau ditanya panjangnya, normnya, ini jarak, jadi namanya distance, jarak, panjang, itu ada akar, berarti X2 min X1 dikuadratkan, ini jarak dari ini, ditambah Y2 min Y1 kuadrat, tambah Z2 min Z1 kuadrat, dikali akar. Hal ini pun terjadi pada vektor 2 dimensi, sehingga the length of vector KU berarti ini adalah panjangnya vektor, ini perkalian multiple skalar, jadi ada perkalian menggunakan skalar, maka panjangnya sama, perkalian biasa. Karena dia panjang ya, maka dia tidak ada minus, dia selalu plus. Dan depannya ini bukan arah ya, beda lagi. Jadi plus minus itu menunjukkan arah. Oke, contoh. Ini halaman slide yang terakhir. Finding norm and distance. Temukan norma dan jaraknya. The norm of vector U, misalkan U-nya itu diketahui min 3,2,1. Maka normalisasinya adalah tinggal dikuadratin tuh. Kuadratin terus diakarnya. 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 14. Akar 14 berapa? The distance between the points P1, P2, jaraknya adalah ini 4 min 2 kuadrat, ya kan, dikurangi ditambah min 3 plus 1 min 3 min 1 itu sama dengan min 3 plus 1 kuadrat ditambah 1 plus 5 sama dengan akar 44 sama dengan 2 akar 11. Baik,
Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan tentang vektor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.